Awal adegan hari ini, Tias akan memberikan perhatian kepada Dean sebagai suami dengan cara menyuapi makanan di rumah kontrakan. Dari sini Tias belum menyadari kalau Dean sudah mencintainya. Begitu pula sebaliknya, Dean juga belum mengetahui kalau Tias sudah sangat mencintainya. Jadi perhatian Tias yang diberikan kepada Dean dianggap hanya sebatas sebagai bakti dan bentuk perhatian sebagai istri untuk suami. Begitu pula sebaliknya, Dean juga memberikan bantuan kepada Tias dengan alasan ingin memenuhi kewajibannya sebagai suami. Namun sayangnya di balik itu semua, di hati mereka berdua sudah sama-sama nyaman dan bahagia satu sama lainnya sebagai bukti cinta yang dirasakan. Biarpun begitu, dari kebersamaan Dean dan Tias memang membuat gemes kita semua yang melihat alur ceritanya ya. Sudah saling cinta namun masih malu-malu untuk mengakui satu sama lainnya. Seperti halnya anak ABG yang baru jatuh cinta. Nah, dari adegan tersebut pada akhirnya nanti akan tetap menjadi pengantar dan jalan awal mula untuk bisa mengetahui perasaan masing-masing. Entah kapan belum bisa dipastikan. Namun sudah ada tanda awal di mana ketika Dean dan Tias terus diganggu oleh peran Gino atau Hani, maka gangguan mereka justru membuat Dean dan Tias makin lengket, makin harmonis dan sama-sama takut kehilangan. Jadi ketika sudah sama-sama takut kehilangan, sudah pasti ujungnya adalah akan terucap kata cinta yang terjadi nantinya. Dan itu adalah fakta dan kenyataan yang terjadi nantinya. Sebab peran Hani dan Gino nantinya akan sama-sama panik dan ketakutan saat sudah dipertemukan antara satu dengan lainnya. Adegan berikutnya, Dean akan menyampaikan pesan dari Aura ketika bicara dengan Tias di rumah kontrakan. Dari situlah Dean memberitahukan kalau Aura kangen sama Tias dan ingin bertemu. Sebaliknya, Tias juga merasakan hal yang sama, yaitu kangen sama Aura. Sehingga Tias akan tetap ikut dengan Dean saat suasana sudah siang hari untuk menjemput Aura di sekolahan. Nah, dari situlah pertemuan antara Tias, Dean dan Aura akan sangat membahagiakan. Seperti keluarga kecil yang bahagia atau keluarga cemara, di mana Aura menyambut Tias dengan pelukan saat pertama kali bertemu dan melihatnya di depan sekolahan. Mereka bertiga sama-sama tersenyum senang dan bahagia di taman sekolahan. Secara bersamaan, Hani juga datang ke sekolahan Aura, sebenarnya bertujuan untuk menjemput. Namun sayangnya Hani makin panas dan kecewa ketika melihat Dean dan Tias menjemput Aura terlebih dahulu. Jadi tujuan Hani menjemput Aura adalah karena desakan dari keluarga, terutama Wulan yang inginkan Hani mengambil hati Aura dan Dean. Dan selanjutnya Hani diminta Wulan untuk menjebak Dean supaya dirinya bisa hamil anak kedua. Namun rencana itu akan terus-menerus mengalami kegagalan dan sia-sia. Hal itu karena Hani akan selalu terpancing emosi dan sakit hati ketika melihat Tias bahagia bersama Dean dan Aura. Sehingga ketika Hani sakit hati, maka akan nekat menyakiti Tias dan akibatnya nanti Aura dan Dean terkena dampaknya, yaitu ikut tersakiti dan disakiti Hani secara tak langsung. Jadi peran Hani ini akan terus mengecewakan Dean dan Aura di dalam keluarga. Sebaliknya, Tias akan sangat membahagiakan dan menyenangkan buat Dean dan Tias. Sebaliknya, Tias akan sangat membahagiakan dan menyenangkan buat Dean dan Aura. Hingga pada akhirnya nanti cepat atau lambat Hani akan tersingkir dari kehidupan Dean dan Aura yang tergantikan oleh Tias yang punya karakter baik dalam keluarga. Adegan berikutnya, di balik sikap Hani yang sakit hati kepada Tias karena dianggap pelakor, ternyata dirinya akan disibukkan dengan peran Farhad yang terus mengejar dan menuntut balasan atas bantuan yang diberikan untuk menyingkirkan Zidan. Pertemuan nantinya akan sangat seru dan tegang ketika Farhad tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari Hani, karena dirinya hanya ditipu dan dimanfaatkan Hani saja untuk melakukan kejahatan. Seperti yang kita tahu saat ini, sudah ada rencana Hani keluar rumah untuk menemui Farhad di sebuah kafe. Sebaliknya, Farhad punya rencana untuk bisa membujuk Hani supaya mau memberikan apa yang diinginkan. Jadi dari sinilah Hani terjebak karena sudah terlalu dalam berhubungan dengan Farhad, bahkan sampai melakukan kejahatan dengan menyingkirkan Zidan. Sebaliknya, Farhad tertipu dengan Hani karena Hani hanya menipunya. Sehingga ketika Farhad sudah tahu kalau dirinya ditipu, maka akan sangat marah dan merasa tak terima. Bahkan bisa jadi akan menuntut Hani nantinya.
Namun sayangnya untuk saat ini Hani sudah punya rencana supaya bisa mengalahkan Farhad. Sebab dari adegan sebelumnya, Hani sudah mempunyai barang bukti hasil rekaman kejahatan yang dilakukan Farhad dan anak buahnya terhadap Zidan. Dari hasil rekaman tersebutlah yang nantinya akan digunakan Hani untuk mengancam Farhad saat penyamarannya sebagai Tiara sudah terbongkar. Jadi pada intinya Hani terus bermain cantik dan licik dengan harapan bisa menyingkirkan semua selingkuhannya termasuk Zidan dan Farhad sendiri. Dan itu semua dilakukan agar bisa bertahan dengan Dean dalam rumah tangga demi bisa mengalahkan Tias. Namun tetap saja ujungnya tujuan utama Hani gagal untuk kembali sama Dean. Sebab pada kenyataannya Zidan masih hidup dan Farhad tidak akan terima atas penipuan yang dilakukan Hani. Jadi pada intinya yang bisa mengalahkan Hani adalah Zidan saat sudah hadir dan masih bertahan hidup di alur cerita. Episode selanjutnya pertemuan yang terjadi antara Farhad dan Hani juga akan membicarakan masalah aset perusahaan Gino yang sudah dipindahkan. Farhad menganggap dan menyangka kalau berkas aset belum selesai sekaligus masih proses. Tanpa Farhad sadari sebelumnya kalau berkas aset sebenarnya berada di rumah Zidan. Sehingga pada akhirnya nanti Hani akan mendatangi rumah Zidan sendirian untuk mengambil berkas tersebut untuk dimiliki. Jadi pada akhirnya untuk sementara Hani menang jika dirinya melawan Zidan dan Farhad, namun akan kalah ketika melawan Tias dan Dean dalam rencana, di mana Hani gagal merebut hati Dean dari Tias dan juga akan gagal menjebak Dean untuk naik ranjang demi bisa memiliki buah hati kedua. Hani berhasil menjebak Farhad dan Zidan bukan berarti dirinya bahagia dan menang, namun akan tetap kalah karena sulit memisahkan Tias dan Dean sebagai pasangan suami istri yang sudah berjodoh. Apakah itu suatu kebetulan? Tentu saja tidak ya. Namun karena Dean dan Tias adalah peran utama yang akan mengalahkan peran antagonis Hani di alur cerita selanjutnya. Bisa disimpulkan adegan berikutnya ketika Hani sibuk dengan kejahatan dan merasa percaya diri bisa menang, namun tetap saja akan kalah dan menderita sendiri. Hal itu karena pihak keluarga sedikit demi sedikit akan mulai tahu kebohongan yang dilakukan selama ini. Hal itu sudah ada tanda-tanda ketika peran Abel juga sudah ketahuan berhubungan dengan Gino dalam kehidupan. Sehingga pada akhirnya nanti akan berdampak sama Hani yang ikut ketahuan masih hidup oleh Gino. Makin seru dan tegang alur cerita berikutnya. Namun sangat menarik untuk kita lihat adegannya ketika Hani menderita dan kalah mendapatkan apa yang diinginkan dari Dean. Karena dibalik kejamnya dan jahatnya karakter Hani yang bisa mengalahkan adalah karakter baik dia secara tak langsung. Kesimpulan selanjutnya ketika Hani sibuk dengan kejahatan dan mengabaikan keluarga, maka kemungkinan besar ada harapan dan kesempatan buat Tias, Dean dan Aura bersama bertiga. Bahkan bisa jadi Aura dan Dean akan menginap di rumah kontrakan Tias. Sebab sebelumnya sudah ada rencana Aura menginap untuk bisa mengobati rasa kangennya sama Tias sebagai mama sambungnya. Itu artinya makin seru dan menarik ketika Aura mendapatkan izin dari Dean untuk bersama Tias menginap di rumah kontrakan di adegan kedepannya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya. Terima kasih.